kisah ini bisa menjadi ukuran, menjadi rujukan dalam setiap kasus-kasus yang terkait dengan pembunuhan. Dalam setiap kasus-kasus yang terkait dengan pembunuhan. Nah, termasuk yang menghebohkan negara kita Indonesia ini ada kasus penembakan itu ya. Ini kan ramai masyarakat ini ya. Ramai masyarakat terlepas daripada dari pihak FPI sendiri mengatakan bahwa memang itu dibunuh, didor kan begitu. Dari pihak polisi sendiri mengatakan karena ada satu perlawanan. Namun ini kan pengakuan ini pasti ada yang benar, tidak mungkin dua-duanya benar ya. Pasti ada yang benar itu. Nah, kebenaran itu akan dapat terungkap apabila Allah mengizinkan untuk terungkapnya itu. Nah, bagaimana supaya Allah bisa membuka hal tersebut? Ya ikhtiar doa, meminta bantuan, pasrah kepada Allah. Ya mungkin pada akhirnya nanti digerakkan hatinya orang-orang yang mereka tadinya kaku dilembutkan, akhirnya terungkap. Bagaimana sih kasus sebenarnya, kan seperti itu. Ini ikhtiar orang-orang beriman, karena doa silahul mukmin. Doa ini senjatanya orang beriman. Doa ini senjatanya orang beriman. Maka sekeras-kerasnya orang itu akan luluh kalau sudah dihantam dengan doa. Sejahat-jahatnya orang itu pasti kalah kalau sudah dihantam dengan doa. Itu puncak sudah ya. Tapi sebelum itu ya maka bagaimana ikhtiarnya? Bagaimana usahanya? Di sana ada pengadilan, kemudian ada pembelaan, di sana ada tuntutan dan seterusnya. Nah, sampai terang benderang bagaimana hasil akhirnya, sisanya minta kepada Allah. Bagaimana kebenaran sebenarnya, kan begitu ya. Nah, dikatakan bahwa Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ini ceritanya cucunya Rasulullah. Cerita cucunya Rasulullah. Kenapa kok istimewa? Memang dalam bimbingan dari insan yang istimewa. Nabi Muhammad SAW mendidik daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, mendidik anaknya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sekaligus Nabi juga langsung mendidik daripada cucunya Sayyidina Hasan. Kan istimewa ya. Manusia istimewa ini. Karena Nabi sangat sayang kepada cucunya. Maka siapa yang menyakiti cucunya sama dengan menyakiti Rasulullah sendiri ya. Siapa yang menyakiti cucunya sama dengan menyakiti Nabi sendiri. Nah, kalau sudah nyakiti Nabinya, mau minta syafaat dari mana? Sudah nyakiti anak turunnya ya, mau minta syafaat dari mana itu? Nah, mau berani-berani datang sama Nabi, habis bunuh cucunya, habis nyakiti cucunya, habis fitnah cucunya, datang kepada Nabi. Ya sudah, bayangi diri kita sendiri ya. Anak kita disakiti, cucu kita dianiaya, terus datang sama kita. Mungkin kalau kelas kita mungkin tempeleng langsung ya. Datang dia ngomong begini, habis nyakiti cucu kita misalnya. Nah, bagaimana? Apa kira-kira diterima, dikabulkan? Ya tentu kakeknya marah ya. Tentu kakeknya tidak terima. Walaupun Allah kasih pemaaf, jiwa pemaaf Rasulullah. Jiwa pemaaf ya. Tetapi itu kan pribadinya beliau. Nah, sebagai umat tidak layak kita untuk menyakiti pribadinya beliau. Apakah dirinya sendiri, apakah dari anaknya atau cucunya? Kan tak layak sebagai umat seperti itu ya. Nah, maka perhatikan baik-baik ini. Jadi saya berpesan di sini kepada semuanya yang ngaji di Majelis Cahaya Qalbu ini, kepada cucu-cucu Rasulullah yang hormat, kepada dzurriyyah Rasulullah yang hormat ya. Dan itu syaratnya iman itu. Itu syaratnya iman. Dan diterima imannya orang kalau dia tidak hormat kepada dzurriyyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul la as'alukum alaihi ajran gimana itu? Illal mawaddata fil qurbah. Aku tidak minta daripada dakwah yang aku lakukan, daripada minta balasan daripada sesuatu, aku tidak minta, kata Rasulullah, kecuali satu perkara, engkau berbuat baik sama keluargaku. Itu saja aku minta, kata Rasulullah. Aku tidak minta balasan macam-macam, tidak minta pujian, tidak minta materi, tidak minta apa. Berbuat baik kepada keluargaku. Itu yang Nabi minta. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Permintaannya Nabi itu diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi artinya sebagai syarat, Nabi sudah tidak membebankan kita. Besok yang ngasih syafaat Nabi, yang menolong kita Nabi, Nabi yang sudah ngajari kita, kan begitu ya, membawa ajaran agama Nabi. Nabi tidak minta apa-apa. Satu yang Nabi minta, berbuat baik kepada keluarganya. Berbuat baik kepada keluarganya. Maka orang beriman ini harus paham ya, harus paham. Jangan sampai tidak ngerti itu urusan itu. Kita bilang minta syafaat Nabi, sholawat banyak-banyak, sholawat terus ya. Tapi satu sisi menyakiti keluarganya.
ya sama saja bohong ya. Sama saja bohong. Satu sisi selawat yang banyak dipuji-puji, Nabi diangkat tinggi-tingginya. Tapi sisi lain, anaknya, cucunya disakiti, difitnah, bahkan dibunuh dan seterusnya. Bagaimana Nabi mau kasih syafaat? Nah, ini harus difahami ya. Al-Habib Ali Al-Habib